Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Ari Mustika yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa, hujan lebat yang melanda Batu Sangkar, Sumatera Barat mengakibatkan pagar Polres Tanah Datar ambruk. Intensitas hujan yang sangat tinggi dan struktur tanah mengakibatkan ambruknya pagar tersebut tidak terhindarkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Intensitas hujan yang melanda Batu Sangkar, Sumatera Barat membuat pagar Polres Tanah Datar ambruk. Pagar Polres Tanah Datar yang sudah berumur tahunan diduga tidak mampu menahan curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan tanah tersebut amblas. Tim gabungan BPBD dan Polres Tanah Datar melakukan evakuasi material pagar dan tanah menggunakan alat berat. Beruntung saat kejadian tidak ada masyarakat yang melintas karena diketahui jalan tersebut merupakan jalan utama di daerah Pagaruyung. Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Polres Tanah Datar. Sementara itu pemirsa, jenazah Jeffrey warga pesisir selatan Sumatera Barat yang hilang beberapa hari lalu di perairan Pantai Lakitan akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas. Jasad korban ditemukan tak jauh dari tempat kejadian. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD pesisir selatan berhasil menemukan korban atas nama Jeffrey 25 tahun di perairan pesisir Pantai Lakitan pesisir selatan. Saat ditemukan korban sudah dalam keadaan tak bernyawa. Sebelumnya diketahui korban Jeffrey bersama seorang temannya Adam 20 tahun dilaporkan hilang terseret ombak di daerah Pantai Lakitan. Korban Jeffrey ditemukan pada jarak kurang lebih 5,86 mil laut dari tempat kejadian. Sedangkan korban bernama Adam masih dalam pencarian petugas. Saat ini jenazah Jeffrey berada di Puskesmas Lambang untuk selanjutnya akan dibawa ke rumah duka. Kami dari tim gabungan dari Basarnas, Padang, dan tim TRC Painan. Jadi kami sudah menemukan korban, itu kakaknya Jeffrey, kakaknya Jeffrey. Jadi kami menemukan jarak kurang lebih dari TKP ke tengahnya 3 mil. Untuk jarak tempuh kami menjemput korban ke tengah itu 1,5 jam. Itu korban dibawa ke Puskesmas Kambang. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Hari Ini. Pemirsa, Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat melakukan aksi diam di bundaran kantor BPBD Sumatera Barat. Aksi tersebut digelar memperingati Hari Perempuan Internasional dan sebagai sebuah penolakan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat menggelar aksi diam di bundaran gedung DPRD Sumatera Barat Khatib Sulaiman, Padang Utara. Sambil memegang poster yang bertulisan perlawanan perempuan terhadap pelecehan hingga kekerasan seksual. Aksi tersebut digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional dan sekaligus mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dari data yang diterima, pada masa pandemi kekerasan dan pelecehan seksual di Sumatera Barat meningkat. Digelarnya aksi diam tersebut setidaknya dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan dampak yang sangat fatal bagi korban pelecehan seksual. Data yang kami terima dari 2017 sampai 2020 itu sudah lebih dari 590 kasus 5 tahun itu, dan kami merasa bahwa kasus kekerasan ternyata memang hampir lebih dari 100 kasus setiap tahun yang diterima oleh Nurani Perempuan. Nah, ini kami merasa bahwa di tahun 2020 kekerasan seksual menjadi jumlah kasus yang sangat tinggi
sehingga kami merasa bahwa sampai hari ini rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual masih belum disahkan oleh pemerintah. DPR hingga hari ini belum membahas RUU penghapusan kekerasan seksual. Tentu setelah masuk lagi di prolegnas prioritas saat ini, kami tidak hanya ingin dia masuk ke dalam prolegnas prioritas, tetapi juga disahkan dan menjadi undang-undang yang ke depan bisa memenuhi hak-hak korban, terutama untuk pemulihan korban. Karena korban kekerasan seksual akan hancur kehidupannya ketika mereka tidak mendapatkan pemulihan yang komprehensif. Jadi kekerasannya lebih dominan di lingkungan terdekat korban ya? Ya, betul sekali. Di pandemi di tahun 2020 malah kekerasan di ranah personal atau ranah domestik itu semakin dilanggengkan. Karena para pelaku banyak berasal dari orang-orang terdekat mereka atau orang-orang yang mereka kenali. Tidak hanya ayah kandung, tetapi juga paman, terus pacar, itu juga banyak sekali yang melakukan tindakan kekerasan seksual hari ini. Tidak hanya tindakan perkosaan dan pelecehan seksual, ternyata kekerasan berbasis gender online juga banyak bermunculan yang dialami oleh kawan-kawan muda, di mana akhirnya malu sangat membuat mereka depresi dan tertekan berat. Nah, ini yang kemudian kita harus berpikir ke depan bagaimana untuk kasus-kasus kekerasan seksual betul-betul serius dalam penanganannya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta secara tegas tidak mengakui Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum. Sekretaris DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, Freda Mustikasari, menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat secara sah masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Kongres luar biasa Partai Demokrat di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum mendapat penolakan dari kader dan pengurus Partai Demokrat di berbagai daerah. Di Yogyakarta, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta secara tegas menolak hasil Kongres luar biasa yang dianggap inskonstitusional karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai berlambang bintang Mercy tersebut. Sekretaris DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta, Frida Mustikasari, menegaskan Ketua Umum Partai Demokrat secara sah masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Frida juga mengatakan semua DPD Partai Demokrat tetap satu suara mendukung kepemimpinan AHY yang terpilih dalam Kongres Partai Demokrat bulan Maret 2020 lalu. DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri akan memberikan sanksi keras bagi kader atau pengurus Partai Demokrat di jajarannya jika kedapatan mengikuti Kongres luar biasa tersebut. Kami dari DPD Partai Demokrat DIY menyatakan bahwa KLB yang kemarin diadakan di Sumatera Utara dari Serdang jelas itu adalah inskonstitusional, bahwa merupakan KLB yang mencederai demokrasi karena tidak sesuai dengan aturan di dalam ADART, di dalam anggaran dasar dan rumah tangga Partai Demokrat itu sendiri. Jadi apa yang dinamakan KLB sendiri itu juga aturan-aturannya tidak dipenuhi di dalam KLB yang diadakan di Sumatera Utara tersebut. Pesertanya kita nggak tahu itu siapa yang datang karena menurut informasi yang ada di sana adalah kebanyakan orang-orang yang mungkin siapa yang datang ke sana nggak dikenal, asal dia memakai baju Partai Demokrat, itu bisa jadi datang ke sana, kemudian anggota yang dia sudah dipecat dan tidak menjadi kader Demokrat atau pengurus Demokrat dia ada di sana. Dari Jogja tidak ada. Kalau misalnya ada dari anggota kita, kader kita atau pengurus kita yang datang ke sana, yang mengikuti dan dia mempunyai hak suara di dalam KLB tersebut, jelas kita akan menjatuhkan sebuah sanksi di mana itu sesuai dengan ADART di dalam aturan Partai Demokrat itu sendiri. Untuk DPD Partai Demokrat DIY kita tetap satu suara, kita solid dukung ketua kita, Ketum AHY Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketum resmi hasil Kongres Partai Demokrat kelima yang diadakan pada tanggal 14 sampai 16 Maret 2020. Seperti diberitakan sebelumnya, Kongres luar biasa Partai Demokrat di Hotel The Hill, Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya menggulingkan AHY sebagai Ketua Umum dan memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko sebagai Ketua Umum secara aklamasi.
Sebelum Kongres luar biasa di Sumatera Utara itu berlangsung, sempat terdengar bahwa ada sekitar 3 kader Demokrat dari daerah istimewa Yogyakarta yang hadir di Kongres luar biasa Demokrat. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kita kembali di Indonesia hari ini, pemirsa. Kondisi tubuh sehat atau tidak terpapar virus COVID-19 saat ini menjadi prasyarat yang wajib dipenuhi masyarakat apabila akan menggunakan sarana transportasi kereta api jarak jauh. Sebab itu di stasiun-stasiun keberangkatan saat ini tersedia layanan pemeriksaan COVID-19, satu diantaranya menggunakan alat Jinos. Antisipasi penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, PT Kereta Api Indonesia Purwokerto menempatkan 3 alat deteksi COVID-19 Jinos 19 di stasiun Kereta Api Purwokerto, Jawa Tengah. Pasalnya, negatif COVID-19 menjadi syarat utama calon penumpang kereta api jarak jauh. Penggunaan Jinos C19 sendiri dinilai lebih mudah dan cepat. Calon penumpang tidak perlu mengambil sampel darah, cukup meniupkan nafas melalui mulut ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian pemeriksaan dilakukan oleh petugas. Hasilnya akan keluar dalam hitungan 3 menit. Hanya dibutuhkan biaya Rp20.000 sekali pemeriksaan. Iya lebih praktis sih Mas. Jadi kayak harga lebih murah, terus sama nggak perlu tes data lagi gitu. Berapa lama? Pada nunggunya berapa lama? 3 menit. Oh, 3 menit Cuma 3 menit ada. Ini hasilnya? Biaya Rp20.000 buat hasilnya alhamdulillah negatif. Jadi ya lebih meringankan beban penumpang sih. PT KAI Daob 5 Purwokerto menambah layanan pemeriksaan rapid test jenis Genos produksi dari UGM ya. Jadi sudah bisa dipakai dengan alat. Kita ada 3. Genosnya ada 3, tiga-tiganya kita pakai. Kalau dari testimoni calon penumpang yang menggunakan, ini lebih senang ya, lebih senang karena pertama harganya terjangkau, hanya Rp20.000 saja. Kemudian praktis, tidak menunggu lama, hanya kurang lebih 3 menit, ini sudah dapat hasilnya. Jadi untuk di Daob 5 ini memang baru 1 stasiun ya yang menambah layanan untuk Genos, hanya di stasiun Purwokerto untuk saat ini. Jadi di sini sudah ada antigen plus Genos. Penumpang tinggal memilih mau pakai rapid antigen atau Genos. Mungkin gitu. Dalam sehari bisa melayani berapa banyak? Kapasitasnya Pak? Kapasitasnya kita dari jam 8 sampai jam 17 ya, bisa kalau dirata-ratakan di antara 700 penumpang. Layanan Jinos beroperasi sejak pukul 8 pagi hingga pukul 17 sore dengan kuota per hari melayani sekitar 700 calon penumpang. Hasil pemeriksaan yang menunjukkan negatif berlaku 3 kali 24 jam setelah dikeluarkan. Tes ini tidak diwajibkan bagi calon penumpang berusia di bawah 5 tahun. Pemirsa, menikmati buah durian di pinggir jalan atau di mal merupakan suatu hal yang sudah biasa. Namun kali ini ada sensasi baru dalam menikmati buah durian, yaitu dengan memetiknya langsung dari pohon dan menyantapnya langsung di tempat eksotis seperti di tepian air terjun. Nah, ini yang dapat Anda rasakan jika berkunjung ke objek wisata Curug Pitu atau air terjun 7 tingkat di Desa Kemiri, Sigalu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa Kemiri dikenal sebagai salah satu tempat penghasil durian lokal khas di Kabupaten Banjarnegara.
Di Curug Pitu, pengelola menawarkan wisata alam yang dapat memetik langsung dan menyantap buah durian di pinggir curug. Pengunjung pun dapat memilih jenis dan ukuran durian sesuai dengan selera. Sensasinya kita biasanya kalau makan durian kan nggak di tempat durian di pinggir jalan atau di mana. Nah ini sensasinya kita makan durian tapi sambil menikmati curug, dan kita makan durian itu persis bukan curug, di curug itu di Banjarnegara. Duriannya dari sini juga? Ini dari sini, jadi kita sensasi di sini juga kita metik langsung di pohon durian di dekat curug, dan kita langsung makan duriannya di pinggir curug sambil menikmati hawa sejuk dari curug itu. Ada yang ngambilin duriannya? Ada. Jadi milih sendiri tadi? Jadi kita milih sendiri mau durian lokal atau durian khas Banjarnegara yang kecil tapi isinya agak banyak juga. Diambilkan ya? Diambilkan. Durian lokal khas Banjarnegara ini dikenal memiliki rasa yang manis legit dan daging buahnya yang tebal. Wisatawan dapat menikmati durian lokal ini dengan harga Rp30.000 hingga Rp90.000 sesuai dengan ukurannya. Burung apa dan Wisata alam sini pemandangan yang bagus, wisatawan bisa menikmati pemandangan yang bagus, wisatawan juga bisa menikmati durian yang bisa dipetik langsung dari pohonnya, bisa dinikmati langsung di area sekitar curug. Untuk masuk ke sini biayanya berapa, Mas? Untuk masuk ke sini biayanya cukup murah, Rp4.000. Pengunjung bisa masuk dengan harga Rp4.000 dan menikmati pemandangan yang bagus. Bagi Anda yang ingin berlibur sekaligus menikmati lezatnya buah durian ini, kalian bisa datang langsung ke wisata alam Curug Pitu di Desa Kemiri, Sigalu, Kota Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk masuk ke lokasi wisata, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp4.000 per orangnya. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Ari Mustika, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.